Oh, jadi cerita ini dibuat untuk membangun citra baik di agama Hindu pada kerajaan yang dulunya Buddha ini. Iya, ini tuh kemudian ia tuangkan ke dalam karya-karyanya. Jadi dari mimpi tuh dia kayak dapat ilham gitu deh. I see. Atau berarti ada makhluk gaib yang dimana makhluk di dalam alam irisan ini tuh yang ngasih tahu dia dengan apa yang terjadi di alam kembarannya dia. Halo semuanya, gue Rizky dan di sini seperti biasa gue udah sama dua teman gue nih. Ada Kiki Hai. dan ada Topan. Halo. Di konten Sanjakala kali ini gue akan membahas sebuah cerita yang menarik banget karena ini pengalaman pribadi gue. Nah, kalian tuh ada yang pernah tahu nggak dongeng tentang legendanya Candi Prambanan? Candi Prambanan kayaknya gue pernah denger tapi gue agak lupa tentang dongengnya gitu sih. Dongeng ini ya, Bandung Bondowoso sama Iya. Roro Jonggrang. Iya, yang itu. Kalau Bondowoso gue agak skip sih kayaknya. Oke, ini buat yang belum tahu, mungkin kita bahasnya belakangan aja nih. Tapi di sini gue mau menceritakan pengalaman gue dulu. Jadi pas zaman kuliah dulu, gue pernah berkunjung ke rumah dosen gue. Di sana gue dikenalin sama temennya Bandung dosen. Bondowoso. Bukan, sama temennya dosen gue dong. Oke. Nah, dari sekian banyak obrolan tuh, yang paling gue inget itu pas dia menceritakan kisah tentang si Bandung Bondowoso ini. I see. Nah, menurut orang ini, kisah Bandung Bondowoso itu nggak pernah ada. Oke. Meskipun memang ada penulis yang nulisin kisah itu ke sebuah buku dongeng sih. Tapi kan itu kan dongeng anak-anak. Nah, sebenarnya ada kisah aslinya yang dibuat untuk menutupi isu kerajaan tentang peralihan agama dari Buddha ke Hindu. Ntar dulu. Jadi kisah asli di balik Bandung Bondowoso ini dibuat untuk menutupi isu peralihan agama. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, itu di kerajaan mana? Nah, di sini tuh disebutnya kerajaan Medang Mataram, tapi jauh sebelum Sri Rakai Pikatan. Rakai Pikatan nih yang bikin Candi Prambanan bukan? Iya, jadi dia tuh pencetus Candi Prambanan. Oke, ini gue lanjut dulu ya. Jadi menurut si teman dosen gue ini, di zaman itu pernah ada seorang penyair yang menuliskan sebuah naskah kejadian tentang pertempuran yang melibatkan dua kerajaan di mana salah satunya memiliki pasukan jin. Ya kan? Akhirnya peperangan dimenangkan sama raja yang punya pasukan jin ini. Ternyata raja ini tuh jatuh cinta sama Tuan Putri atau putri dari musuhnya. Oh, oke. Nah, tapi karena si Tuan Putri ini tahu bahwa raja musuhnya ini itu ngebunuh ayahnya, Ya. akhirnya dia tuh minta buat dibuatin 1000 candi dalam satu malam aja. I see. Nah, ini mulai dari sini udah mulai ada yang inget belum? Ya, ini gue mulai inget nih cerita Iya kan? tentang ini. Ya. Nah, di sini tuh tapi di kisah tentang Bandung Bondowoso itu cuma ada 999 candi kan? Ya, kurang satu. Tapi di sini bedanya raja itu berhasil ngebangun candinya seribu-seribunya. Oh, jadi sebenarnya si rajanya ini udah selesai. Maksudnya bisa menyelesaikan 1000 candi. Iya, bisa menyelesaikan ke 1000-nya. Jadi bedanya sama si Bandung Bondowoso itu kan dia cuma 999 candi kan? Yes. Si raja ini tuh berhasil ternyata. Oke. Akhirnya si Tuan Putri ini terpaksa hidup sama musuhnya ini. Tapi setelah mereka menikah nih, si Tuan Putri sama si rajanya itu menikah, tanpa disangka-sangka rupanya raja yang ngebunuh ayahnya itu sikapnya itu lembut, terus arif. Karena mungkin ya di sini tuh sebagai penganut agama Hindu, dia harus melakukan itu. Dari ajaran-ajaran agama Hindu mungkin ya. Oh, jadi cerita ini dibuat untuk membangun citra baik di agama Hindu pada kerajaan yang dulunya Buddha ini. Iya. Nah, ini gue lanjutin lagi nih. Gue masih inget nih ceritanya. Karena ada fakta unik di balik pengakuan teman dosen gue yang nyeritain kisah ini. Konon, sang penyair itu yang nulisin cerita sebelumnya tadi tuh, itu amat sangat terkenal. Dan mayoritas dari kreativitasnya itu didapatkan melalui mimpi. Nah, ini tuh kemudian ia tuangkan ke dalam karya-karyanya. Jadi dari mimpi tuh dia kayak dapat ilham gitu deh. I see. Nah, salah satunya kisah yang mirip sama Bandung Bondowoso ini, yang mungkin aja bisa jadi referensi dibangunnya Candi Prambanan. Dan akhirnya diadaptasi menjadi cerita Bandung Bondowoso yang sekarang kita kenal, tapi dengan ending yang berbeda. Oke, berarti
Si penyair ini dia mendapat inspirasi dari apa yang dia tulis tentang kisah yang akhirnya menjadi inspirasi kisah Bandung Bondowoso dan dibangunnya Candi Prambanan ini. Dan dia dapetin semua inspirasi karyanya itu dari mimpinya dia. Iya. Nah ini ada hal yang gue highlight nih dari sini. Biasanya kalau orang itu sama mimpinya dia itu cuma inget sepotong-sepotong. Oke. Walaupun gue langsung tulis pun kayak yang kemarin biasa gue ceritain, gue mimpi terus langsung gue tulis, itu gue cuma inget sepotong-sepotong. Gue gak mungkin bisa inget dari ujung ke hilir tentang mimpi gue ini. Tapi orang ini bisa menceritakan kisah konkret tentang kerajaan, terus akhirnya ketemu putrinya, terus akhirnya dia memenangkan hati putrinya dengan gini. Berarti orang ini leluasa sekali gitu loh untuk dia bisa melihat dan mengingat apa yang terjadi di alam kembarannya dia setelah mimpi ini. Iya. Ngomongin soal linggo, kan kita tuh bisa ingat sepotong-sepotong itu karena keterbatasan linggo itu kan. Kalau yang gue lihat nih berarti kemungkinannya dua. Antara dia bisa linggonya dia itu bolong-bolong dan dia bisa leluasa untuk melihat ke alam kembarannya dia. Atau ada makhluk gaib, ada makhluk lain nih yang bisa bolak-balik kan, seperti yang lo kasih tahu kan, kita tuh nggak mungkin bisa bolak-balik ke alam kembaran kita kan, namanya kita terbatas linggo kan. Atau berarti ada makhluk gaib yang dimana makhluk di dalam alam irisan ini tuh yang ngasih tahu dia dengan apa yang terjadi di alam kembarannya dia. Oh, berarti kayak ada satu yang ngasih tahu dia gitu, yang bisa bolak-balik. Ya, karena kan kalau makhluk gaib itu kan mereka ada di tengah-tengah dari alam kita dan alam kembaran kita. Ya kan, dunia gaib, alam misal dan lain-lain itu. Mereka bisa ngelihat gitu loh. Mungkin gak semua manusia itu bisa berinteraksi sama mereka, tapi kayaknya si penyair ini bisa berinteraksi dengan salah satu dari mereka. Dan mungkin the real storytellernya itu adalah si makhluk ini. Oh, jadi sebenarnya bukan dia yang bukan mimpi, tapi dikasih tahu. Ya, dan kalau emang itu dia dikasih tahu, si makhluk ini tuh kayak gue penasaran banget sih. Kalau misalnya ada satu makhluk nih di dunia ini yang tahu semua apa yang terjadi di alam kita, alam gaib dan alam kembaran kita ini. Wah, gila sih kalau emang ada. Iya kan? Iya. Dan ngomongin tentang kitab sihir, ingat kan kita pernah ngomongin kitab sihir juga. Kalau emang ada makhluk yang bisa berkeliaran, maksudnya seleluasa itu untuk mondar-mandir di 3 alam berbeda ini, kemungkinan kitab sihir yang kita bilang kitab induk waktu itu tuh, yang waktu itu kita obrolin di episode calon arang ya. Ya, calon arang itu pasti ada hubungannya sama dia, atau mungkin bisa temannya dia, atau adalah makhluk yang sama, atau mungkin dia yang nulis. Banyak banget sih, kayak kalau gue ketemu nih makhluk, pertanyaan yang akan keluar dari mulut gue tentang misteri dari dunia ini. Bentar deh, dari kemarin ini kalian ngobrolin tentang alam kembaran dan dunia nyata yang ada linggonya kan. Tapi dalam ceritanya Rizky tadi, si penyair ini bisa menceritakan semua dengan lengkap tentang raja dan pasukan gaibnya. Jadi kemungkinan besar ada makhluk gaib yang bisa pindah-pindah alam yang menceritakan ke si penyair ini tentang kejadian aslinya dong. Ya, kejadian di dunia kembaran. Oke. Dan dari keterangan Kiki, alam gaib ini ada di antara dunia ini dan alam kembaran kita. Gue gak tahu sih ini gimana caranya masuk ke logika gue. Tapi sepanjang diskusi kita dari episode 1, gue merasa semua tuh jadi makin make sense dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa kejawab sebelumnya dengan alternatif cara berpikir seperti ini. Yang berikutnya gue bakal riset sendiri sih, dan gue coba bawa hasilnya di episode Sancakala berikutnya ya.